Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Nur Azizah dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Muslimah zaman now. Muslimah merupakan identitas mulia yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum perempuan yang beriman. Selain itu, perempuan merupakan ujung tombak yang nantinya akan melahirkan generasi-generasi emas di masa depan. Dari mereka pula lahirlah generasi yang cerdas, bermartabat, dan berkarakter. Karena muslimah merupakan ibu dan madrasah pertama bagi anak-anaknya. Karena anak yang berkarakter itu lahir dari ibu yang cerdas dan berakhlak karimah. Namun, untuk menjadi muslimah milenial yang baik tidaklah mudah. Tantangan dan ujian yang dihadapinya semakin berat seiring dengan perkembangan zaman. Di era kecanggihan teknologi, seorang muslimah dituntut untuk tegas terhadap dirinya dan lingkungannya. Banyak sekali citra buruk yang menggambarkan pergaulan bebas di zaman milenial. Apa yang menjadi pokok permasalahan jika hal semacam ini terjadi? Yang harus kita lakukan sebagai seorang muslimah milenial adalah menguatkan iman, terus mempelajari dan mengamalkan ilmu sesuai dengan syariat Allah. Selain itu, menjadi muslimah zaman now harus memiliki komitmen yang kuat agar tidak menyimpang dari ajaran-ajaran Islam. Karena begitu banyak tantangan muslimah seiring dengan perkembangan zaman dan kecanggihan teknologi masa kini, khususnya lingkungan dan gaya hidup dan media sosial. Pada era milenial, muslimah harus cerdas dalam menata kehidupan agar selamat dunia dan akhirat. Tidak hanya itu, mereka juga harus mempunyai landasan ilmu yang kuat agar terhindar dari hal-hal yang menyimpang dari ajaran Islam. Muslimah yang tangguh, mereka yang cerdas dan selalu bertindak sesuai dengan norma yang berlaku, menjaga adab dan sopan santun, rajin beribadah, melakukan hal-hal yang diperbolehkan dan meninggalkan larangan oleh agama Islam. Muslimah zaman now seharusnya menyadari tantangan terbesar saat ini adalah menjaga kehormatan dirinya. Meningkatkan kualitas diri yang lebih baik adalah prioritas, bukan berpola hidup yang bebas sehingga melupakan jati dirinya. Sebagai seorang perempuan, perlu dipahami bahwa kejayaan Islam pada masa Rasulullah tidak lepas dari peran seorang perempuan, termasuk istri Rasulullah, diantaranya adalah Sayyidah Aisyah. Di antara keutamaan Sayyidah Aisyah seperti tertuang dalam banyak kisah dan buku sejarah yang tersebar, ia adalah istri Nabi yang paling muda. Hal yang menarik ialah bahwa istri Nabi yang satu ini meriwayatkan hadis langsung dari Nabi SAW dalam jumlah yang besar. Kebanyakan sahabat mengambil hadis dari Siti Aisyah, hadis tentang hukum-hukum dan adab-adab, sehingga sampai ada yang mengatakan bahwa seperempat dari hukum-hukum syariat diambil dari beliau. Siti Aisyah pernah disebut oleh Rasulullah dalam hadisnya sebagai wanita yang sempurna seperti halnya Maryam bin Imran dan Ais istri Fir'aun. Ini seperti disebutkan dalam kitab Fath al-Basri Syarh Sahih al-Bukhari karya Ibnu Hajar al-Asqalani. Dalam kitab Fadailu as-Sahabah, keutamaan para sahabat, hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Siti Aisyah memiliki keutamaan atas wanita-wanita seperti tarit. Tarit ialah jenis makanan yang terbuat dari daging dan roti, dibuat bubur dan berkuah, dan itu adalah makanan yang sangat diminati oleh penduduk Arab. Peran Siti Aisyah dalam hal domestik atau mengurus rumah tangga dan publik menjadi perawi hadis yang paling banyak patut menjadi acuan dan contoh bagi perempuan zaman now, di mana bisa menyeimbangkan perannya sebagai istri yang ideal, yakni mengurus rumah tangga serta berbakti kepada suami, maupun dalam hal publik berkarir dan menjadi pejabat publik. Berbeda dengan zaman milenial di mana perempuan lebih memprioritaskan karir dan penampilan sehingga mengabaikan hal yang menjadi kewajibannya sebagai seorang muslimah. Dalam hal berpakaian misalnya, perempuan zaman now lebih bangga mengenakan pakaian yang modis dan mengikut tren tanpa memperhatikan auratnya tertutup atau tidak. Padahal aurat wanita di dalam Islam adalah seluruh anggota tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Hal ini diperhatikan betul oleh seorang muslimah, karena muslimah harus mengetahui cara berbusana yang baik. Pakaian yang dikenakan seorang muslimah itu menjadi identitas diri, sehingga sangat dianjurkan untuk memakai pakaian tertutup sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab yang artinya, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri
istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Selain itu, hal yang menarik lainnya adalah penggunaan teknologi komunikasi dalam hal media sosial. Saat ini bisa dipastikan hampir seluruh pelosok dunia telah tersedia jaringan internet, dan tidak sedikit generasi milenial yang menggunakan smartphone sebagai aplikasi canggih, sehingga hampir semua memanfaatkan media sosial yang tersedia di smartphone tersebut. Karena semakin canggihnya teknologi, semakin cepat pula kemajuan. Hal-hal yang sebelumnya mustahil dan menjadi kenyataan di era milenial ini. Salah satunya, kemajuan yang bisa kita nikmati bersama adalah media sosial sebagai akses komunikasi yang mampu menghubungkan satu dengan yang lainnya tanpa batas jarak hanya dalam waktu beberapa menit saja. Kita sudah mampu berhubungan dengan orang-orang luar negeri maupun orang luar daerah kita. Tantangan terberat muslimah saat ini adalah pemanfaatan media sosial sebaik mungkin, sebab dalam memposting sesuatu seperti tulisan maupun foto di media sosial juga menggambarkan akhlak dan kepribadian. Seorang muslimah yang baik adalah yang mampu memberikan manfaat bagi orang lain, sebagaimana sabda Rasulullah, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.